Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mr. Andi akan membahas mengenai cara menuliskan huruf tegak bersambung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar menulis huruf tegak bersambung bersama-sama. Yuk kita siapkan dulu buku tulis tegak bersambung dan alat tulisnya ya. Menggunakan buku tulis yang khusus tegak bersambung ya seperti ini, karena agar lebih teratur dan rapi. Kita lihat dalamnya seperti apa. Ini dia tampilan dalam bukunya. Dilihat di sini ada beberapa baris yang dipisah. Setiap baris-baris yang dipisahnya terdiri dari 5 baris. Yuk sekarang kita mulai menulis huruf tegak bersambungnya. Dimulai dari huruf kapital A. Huruf A kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang huruf A kecil hanya memenuhi pada baris ketiga. Huruf kapital B memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Seperti ini. Selanjutnya huruf B kecil memenuhi pada baris pertama, kedua, dan ketiga. Seperti ini ya. Huruf C kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentuknya seperti ini. Huruf C kecil hanya memenuhi baris ketiga. Huruf D kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Seperti ini. Huruf D kecil hanya memenuhi baris kedua dan ketiga ya. Seperti ini. Huruf E kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentuknya seperti ini ya. Dan huruf E kecil hanya memenuhi baris ketiga. Selanjutnya huruf F kapital. Seperti ini bentukannya. Memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Dan khusus untuk F kecil, dia memenuhi semua garis ya. Garis pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Bentuknya seperti ini. Huruf G kapital memenuhi baris pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Bentuknya seperti ini. Dan huruf G kecil memenuhi baris ketiga, keempat, dan kelima. Bentukannya seperti ini. Kita lanjut huruf H. H kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentukannya seperti ini. Dan huruf H kecil memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentuknya seperti ini. Huruf I kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentuknya seperti ini. Huruf I kecil cukup memenuhi baris ketiga. Huruf J kapital memenuhi baris pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan huruf J kecil memenuhi baris ketiga, keempat, dan kelima seperti ini. Selanjutnya huruf K kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentukannya seperti ini. Dan K kecil memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga juga, tapi bentuknya seperti ini ya. Huruf L kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentukannya seperti ini. Dan huruf L kecil memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga juga ya, tapi bentuknya seperti ini. Huruf M kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentuknya seperti ini. Dan huruf M kecil cukup memenuhi baris ketiga, seperti ini. Dilanjut huruf N kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentuknya seperti ini ya. Dan huruf N kecil cukup memenuhi baris ketiga seperti ini. Dilanjut huruf O. O kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Dan huruf O kecil cukup memenuhi baris ketiga saja. Bentuknya seperti ini. Huruf P memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga. Bentuknya seperti ini.
Dan khusus huruf P kecil cukup memenuhi baris ketiga dan keempat saja, bentuknya seperti ini. Selanjutnya huruf Q kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga, bentuknya seperti ini ya. Dan khusus huruf Q kecil juga hanya memenuhi baris ketiga dan keempat saja, bentuknya seperti ini. Selanjutnya huruf R kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga, bentuknya seperti ini. Dan huruf R kecil cukup memenuhi baris ketiga saja, bentukannya seperti ini. Huruf S kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga, bentukannya seperti ini. Dan huruf S kecil cukup memenuhi baris ketiga saja, bentuknya seperti ini. Selanjutnya huruf T. T kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga, bentuknya seperti ini ya anak-anak. Dan huruf T kecil cukup memenuhi baris kedua dan ketiga saja, bentuknya seperti ini ya. Dilanjut huruf U kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga, bentuknya seperti ini. Dan huruf U kecil cukup memenuhi baris yang ketiga saja. Kita lanjut huruf V kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga, bentuknya seperti ini. Dan huruf V kecil cukup memenuhi baris ketiga saja, bentuknya seperti ini. Huruf W kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga, bentuknya seperti ini. Dan huruf W kecil cukup pada baris ketiga saja, seperti ini. Selanjutnya huruf X. X kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga, seperti ini. Dan huruf X kecil cukup memenuhi pada baris ketiga saja, seperti ini bentuknya. Dilanjut huruf Y kapital, khusus huruf Y kapital memenuhi baris pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, seperti ini ya bentuknya. Dan huruf Y kecil dituliskan di baris ketiga, keempat, dan kelima, seperti ini. Huruf terakhir yaitu Z. Z kapital memenuhi baris pertama, kedua, dan ketiga, seperti ini. Dan huruf Z kecil cukup pada baris ketiga, seperti ini. Sekarang kita coba menuliskan huruf tegak bersambung dalam suatu kalimat. Yuk, di sini kita menuliskan kalimat sila Pancasila. Kita coba tuliskan sila pertama dari Pancasila dalam huruf tegak bersambung. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dimulai dari huruf K kapital. Huruf Y-nya kapital. Huruf M-nya kapital. Dan huruf E-nya juga kapital seperti ini. Nanti kalian coba ya berlatih menuliskan huruf tegak bersambung. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.